wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari ini kita kembali menjadi hamba-hamba yang berusaha untuk menaikkan derajat kita, berusaha untuk membersihkan cara berpikir kita, cara pandang kita, cara berjalan kita, serta tujuan-tujuan dari setiap hal yang mampir di dalam hati kita. Kita nyari selamat lewat majelis-majelis yang mendatangkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibacakan di dalamnya hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kita ambil perkara-perkara yang indah dari sesuatu yang menjadi hadiah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia, sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan lewat lisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali, di dalamnya tidak ada perkara yang saling tumpang tindih sama sekali, tidak ada cerita-cerita yang tidak masuk akal ataupun fiksi-fiksi. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW yang ummi, seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala dengan keadaan tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Bukan cuma tidak mampu membaca, tidak mampu menulis, tapi Nabi Muhammad juga adalah seseorang yang tidak akan mampu membaca dan tidak akan mampu menulis. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah Ta'ala semacam itu? Kenapa Nabi Muhammad didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semacam itu? Untuk mengukuhkan bahwasanya Al-Quran ini tidak mungkin karangannya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat dari awal pencetakan Al-Quran, belum pernah ada revisi. Kalau kita ngarang sesuatu, jenengan ngarang puisi, jenengan ngarang dongeng, jenengan ngarang skrip, skenario sesuatu cerita, suatu cerita, dibaca, dilihat ini salah, dicoret, di sini salah, di-delete, diganti kata-kata yang lain, ini kayaknya kurang pas, ini kayaknya kurang pas, diganti-ganti semacam itu kalau karangannya manusia. Yang paling bisa merasakannya adalah orang-orang yang pernah menjalankan skripsi ataupun juga tesis. Berapa kali kita harus merevisi dari karangan-karangan kita, berapa banyak kita harus maju kepada dosen kita untuk diperhatikan, untuk dilihat, untuk dikoreksi, sehingga setiap buku, setiap karangan, entah itu novel, entah itu cerita, fiksi dan lain sebagainya, selalu ada revisi 1, revisi 2, revisi 3 dan lain sebagainya. Tapi tidak berlaku hal tersebut di dalam Al-Quran. Semenjak turun kepada Nabi Muhammad SAW sampai detik ini juga tidak pernah ada revisi. Surat Al-Fatihah yang kita baca dengan surat Al-Fatihah yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sama persis. Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas yang kita baca sekarang ini dengan lisan-lisan kita, begitu juga halnya ketika Nabi Muhammad SAW membacanya. Awake dhewe brengeng, Nabi Muhammad juga brengeng. Dibaca sama Nabi panjang, kita bacanya juga panjang. Nabi bacanya fathah, kita baca fathah. Nabi baca kasroh, kita baca kasroh. Nabi Muhammad nyuruh diem atau berhenti di sini, kita juga berhenti di situ. Tanda waqaf, fathah, kasroh, dhamma dan lain sebagainya, semuanya sama persis semenjak 1400 tahun yang lalu. Makanya benar sekali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan nahnu nazzalna 'alaikumudz dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga keasliannya sampai akhir zaman nanti. Sampai akhir zaman nanti tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada yang bisa diragukan dari kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti benarnya, pasti betulnya, tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang membuatnya bukanlah manusia, tapi pencipta dari manusia itu sendiri.
Kalau manusia salah-salah, oke. Kalau Allah Ta'ala tidak pernah salah. Kalau kita butuh revisi-revisi, Allah Ta'ala tidak pernah butuh revisi di dalam setiap ucapannya. Itu yang terjadi. Oke. Dan yang kita kaji di sini, di siang hari ini kita akan melanjutkan dari kisahnya Sayyidina Adam. Oke. Masih melanjutkan tentang ceritanya Nabi Allah Adam. Kita ambil faedah-faedah di dalamnya. Kita ambil setiap keindahan-keindahan yang terjadi kepada Nabi Allah Adam pada saat itu. Kita sudah menyelesaikan ayat yang mengatakan tentang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat pada saat itu untuk sujud tunduk kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah satu-satunya makhluknya Allah Ta'ala pada saat itu yang bukan hanya dikaruniai keindahan fisik, tapi juga dianugerahi oleh Allah Ta'ala keilmuan yang luar biasa. Jadi pada saat Nabi Adam di surga dulunya, ketika beliau ada di dalam surga pada saat itu, jabatan Nabi Allah Adam setelah diciptakan adalah sebagai alimul malaikah. Adalah sebagai seorang gurunya para malaikat. Jadi Nabi Adam itu ketika di dalam surga, sebelum diturunkan ke bumi ini, beliau sudah menjadi alimul malaikah, pengajar bagi para malaikat. Derajatnya dinaikkan sama Allah Ta'ala setinggi-tingginya. Dia naikkan sama Allah Ta'ala setinggi-tingginya sampai menjadi seorang ulama, sampai menjadi seorang alim luar biasa alim. Dan kalau kita sadar ataupun tidak, kita semuanya adalah keturunannya Nabi Adam. Jadi kalau ada orang yang merasa kok saya bodoh ya, kok saya belajar tidak paham ya, saya kok belajar tidak ngerti ya, saya belajar kok kayaknya tidak ada peningkatan ya, ingatlah bahwasanya setelah itu kita melihat, itu kok bisa jadi pinter, itu kok bisa jadi pinter, itu kok bisa jadi pinter, itu panjang dua anak kiai, itu panjang dua anaknya orang alim, itu panjang turunannya wong pinter-pinter. Dengan jenengan tidak perlu minder. Kenapa? Karena jenengan semuanya adalah keturunan dari Nabi Allah Adam dan Nabi Adam. Jabatannya bukan cuma kiai di antara malaikat, bukan cuma kiai di antara para manusia, tapi kiainya para malaikat. Ini keturunan Nabi Adam pernah jadi gurunya para malaikat. Jadi tidak ada kata-kata istilahnya saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya terlalu bodoh. Enggak. Saya pintar sebagaimana kakek saya pintar. Saya bisa sebagaimana kakek saya bisa. Kalau untuk ngajarin manusia saja beliau bisa, istilahnya bukan hanya manusia yang diajari oleh Nabi Adam, tapi bahkan malaikat yang diajarkan oleh Nabi Allah Adam. Setelah itu kita lanjutkan di dalam perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau profesinya menjadi gurunya para malaikat, di samping itu Allah Ta'ala menyediakan tempat tinggal bagi Nabi Allah Adam, yaitu surga beserta seluruh isinya surga. Wa qulna ya Adam, Allah Ta'ala mengatakan kami katakan kepada Adam, uskuna. Jadi wahai Adam, silahkan engkau beserta istri-istrimu untuk menempati semua yang ada di dalam surga ini. Silahkan mau tinggal di istana yang mana, silahkan. Mau menikmati dari pohon-pohon yang mana, silahkan. Mau minum dari sungai manapun, silahkan. Jadi sama Allah Ta'ala dipersilahkan. Silahkan kamu nikmati semua yang ada di dalam surga ini. Silahkan tinggal di tempat terindah ini. Cuma satu permintaannya Allah Ta'ala. Apa itu? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon yang ini, wahai Adam.
Wahai Adam, wahai Hawa, jangan kamu dekati pohon yang ini. Karena ketika kamu mendekatinya, kamu akan terjerumus ke dalam sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu hindari lagi. Sabatakuna minadh dhalimin. Akhirnya kamu akan menjadi orang yang zalim. Akhirnya kamu akan menjadi orang yang zalim. Seperti itu adanya. Nabi Allah Adam dipersilahkan oleh Allah Ta'ala untuk tinggal di dalam surga. Cuma satu aturan yang dibikin sama Allah, yaitu jangan kamu dekati pohon ini. Jangan kamu dekati pohon ini, fatakuna minal khasirin. Nanti kamu akan nyesel, nanti kamu akan masuk di dalam golongan orang-orang yang zalim, nanti kamu akan aku keluarkan dari dalam surga. Maka kalau kita lihat, semua hal yang diberikan atau diamanahkan kepada Nabi Allah Adam, antara amanah dengan kenikmatan yang beliau rasakan, ini kan luar biasa tinggi perbedaannya. Tugasnya beliau jadi gurunya para malaikat, dipersilahkan untuk tinggal di dalam surga dengan semua kenikmatannya. Aturannya cuma satu, yaitu jangan dekati pohon ini. Kita ketika tinggal di atas muka bumi ini, sama Allah Ta'ala dikasih mata untuk bisa melihat, dikasih telinga untuk bisa mendengar, dikasih hidung untuk bisa mencium, dikasih kaki bisa dibawa kemana-mana, kasih tangan. Kenikmatan yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Setelah itu Allah Ta'ala hanya memberikan kepada kita aturan-aturan yang luar biasa sedikit, yaitu sholat sedino mepeng 5, poso cuman 1 bulan di antara 12 bulan, ketaatan yang sedikit dibandingkan dengan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam pun juga diberikan hal itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Adam, silahkan kamu tinggal di tempat ini dengan semua kenikmatan yang ada. Satu wanti-wantinya Allah, la taqrabah hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Tapi dikatakan pada saat itu Nabi Adam sudah tahu persis beliau tidak akan selamanya ada di dalam surga. Beliau tidak akan selamanya ada di dalam surga. Karena sejak awal bahkan sebelum diciptakan pun Nabi Adam sudah tahu, istilahnya setelah beliau diciptakan beliau sudah tahu, dengar dari para malaikat bahwasanya beliau nanti akan menjadi khalifatan fil ardh, akan menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Akhirnya di tengah-tengah perjalanannya beliau atau di tengah-tengah kehidupannya beliau yang penuh kenikmatan di dalam surga, ada kerentak di dalam hatinya. Beliau ngobrol sama Sayyidah Hawa sambil mengatakan, ya laita hadhihi ni'am khalidan lana. Seandainya saja kenikmatan yang kayak gini ini abadi untuk kita. Sayangnya ini tidak abadi, tidak ada yang kurang dari surga, tidak ada yang tidak enak di dalam surga. Kekurangannya cuma satu, apa itu? Tidak lama kita di sini. Seandainya saja kita hidup di sini itu selama-lamanya. Nah, kata-katanya Nabi Adam pada saat itu kedengeran ke telinganya iblis. Kedengaran ke telinganya iblis. Setelah rentetan hal murkanya Allah Ta'ala kepada iblis, setelah itu iblis diusir dari dalam surga dan lain sebagainya, kedengaran kata-katanya Nabi Adam ini kedengaran sampai ke telinganya iblis. Akhirnya iblis nyari celah. Carane biar Adam pun senasib dengan saya, biar Adam pun juga ikut diusir oleh Allah Ta'ala dari dalam surga. Sebagian ulama mengatakan caranya iblis godain Nabi Adam itu, caranya iblis ada 3 macam. Qaul dari para ulama kita, ada yang mengatakan iblis ini nyari waktu di mana Nabi Adam ini keluar dari dalam surga. Jadi dulu Nabi Adam itu masuk surga boleh, pengen jalan-jalan keluar juga boleh.
Terus masuk lagi boleh, keluar lagi juga boleh. Pada saat itu, jadi keluar masuk surga itu biasa bagi Nabi Adam karena beliau punya tugas di dalam surga, juga punya tugas di luar surga, yaitu ngajarin para malaikat. Jadi iblis ini nungguin waktu di mana Nabi Adam keluar, pada saat itu dihasut Nabi Adam. Ada juga yang mengatakan iblis ini nyuri cara untuk masuk ke dalam surga. Orang kalau sudah hafal satu tempat, kayak kita orang Tulungagung semuanya, jenengan mau ke kampung dalam, jalan sebelah sana ditutup, nek jalan liya nek kono. Jalan sana ditutup juga, ada lagi jalan di sebelah sana. Jadi tidak bisa lewat sana bisa, lewat sana bisa. Iblis juga seperti itu. Sama Allah Ta'ala diusir, suruh keluar. Tapi tahu celah-celahnya surga, karena ribuan tahun tinggal di dalam surga. Ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun sudah tinggal. Jadi tahu iso liwat kene. Seperti itu. Jadi dikatakan ada yang mengatakan iblis itu masuk khufyatan, masuk secara diam-diam ke dalam surga, setelah itu nemui untuk bercakap-cakap dengan Nabi Allah Adam. Ada juga kaul yang ketiga mengatakan iblis ini masuk dengan cara bersembunyi di dalam mulutnya hayat. Hayat itu ular. Tapi ular di dalam surga dulunya, ular di dalam surga tidak seperti ular yang kita lihat sekarang ini. Jadi dia berdiri dengan kakinya, jadi bentuknya jauh berbeda dengan ular yang sekarang ini. Satu-satunya hewan yang mau ngangkut iblis untuk masuk ke dalam surga ternyata adalah ular. Jadi dia sembunyi di dalam mulutnya ular, akhirnya masuk ke dalam surga. Setelah itu dikeluarkan sama si ular ini tadi, sehingga Nabi Adam, istilahnya iblis ini mampu berbicara dengan Nabi Allah Adam. Oleh karena itu dikatakan hayat atau ular ini juga kena dampaknya, kena efeknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kena murkanya dari Allah Ta'ala. Semenjak saat itu kaki tangannya tidak difungsikan, sehingga dia harus berjalan dengan melata. Dan tempat yang paling mengerikan dari ular itu bagian mulutnya. Dikasih bisa di dalam mulutnya sebagai pembelajaran bahwasanya kamu bantuin seseorang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya semenjak saat itu ular saat keturunannya jadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Dikatakan pada saat itu ala kulli hal, entah mana yang benar, apa kaul yang pertama, apa kaul yang kedua, apa kaul yang ketiga, walhasil akhirnya iblis ini punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Nabi Adam. Setelah itu iblis mengatakan, ya Adam, wahai Adam, inna lakuma lanasihin. Sekarang saya mau jadi penasehat untuk kamu, karena pengalaman kita masih jauhan saya. Kamu kan masih anak baru. Saya ini sudah ibadah ini beribu-ribu tahun. Saya sudah tahu seluk-beluknya surga. Saya sudah tahu apapun yang ada di tempat ini. Tak nasihati kamu sekarang. Pertamanya Nabi Adam tidak percaya. Istilahnya, kamu nasihati apa? Kamu kan pengen tinggal selama-lamanya di dalam surga. Kamu kan pengennya kayak gini terus-terusan sama istrimu. Tak kasih nasihat. Apa itu? Itu pohon di sebelah sana itu, kalau kamu nyicipi buahnya, kalau kamu makan dari buah itu, kamu akan jadi manusia yang abadi. Kenikmatan untukmu di dalam surga juga abadi. Semua hal yang bisa kamu lakukan di dalam surga, yang jadi harapan-harapanmu akan terwujud kalau kamu ngicipi buah khuldi tersebut. Katanya Nabi Adam, halah masa, tidak mungkin Wong Allah Ta'ala wanti-wanti saya untuk tidak dekat-dekat sama pohon itu. Kok kamu berani mengatakan hal yang semacam itu? Akhirnya iblis pun melakukan sesuatu yang di luar ekspektasinya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu karena istilahnya beliau ada di lingkungan yang semuanya makhluk-makhluk solihnya Allah, semuanya hamba-hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. Istilahnya tidak masuk akal kalau sampai ada makhluk yang berani menggunakan namanya Allah Ta'ala untuk berbohong.
pakai sumpah palsu kepada seseorang itu tidak terpikir bagi Nabi Allah Adam. Tapi seperti itu Bu, kejinya orang kalau sudah ada sifat sombong di dalam hatinya. Orang kalau sudah sombong yang nancep di dalam hati, ini satu dosa yang akan berkembang biak menjadi dosa-dosa yang lainnya. Iblis kan semacam itu. Dia dosa, nolak untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Istakbaro, setelah itu dia merasa congkak dengan keberadaan dirinya. Wakana minal kafirin, akhirnya dia dicap sama Allah Ta'ala menjadi makhluk yang kufur, menjadi makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dari kekafirannya ini, runtutan ini adalah asal muasal dari dosa-dosa yang akan berkelanjutan. Nambah terus dosanya. Orang kalau sudah sombong, ini dosanya bukannya berkurang, tapi terus nambah. Orang kalau sudah merasa paling benar, ini dosa, satu dosa dirasa, ndak apa-apa, meskipun dihukum dengan hukuman apapun, ndak ngefek. Sudah dikeluarkan dari surga, nyari cara biar ketemu Nabi Adam. Sudah diusir sama Allah Ta'ala sedemikian rupa, dijauhkan. Bukannya nolak, bukannya nyesel, bukannya istighfar, bukannya minta ampun, bukannya taubat, tapi malah minta sama Allah Ta'ala, ya Rabb, kasih saya panjang umur selama-lamanya. Buat apa? La ughwiyannahum, saya akan sesatkan anaknya Adam dari depannya mereka, belakangnya mereka, kanannya mereka, kirinya mereka. Saya akan nyari cara apapun, lewat manapun, dengan macam model apapun untuk menyesatkan mereka. Tidak ada nyesel-nyeselnya Bu. Ini yang kita lihat, bukan cuma iblis. Kita kan bisa melihat model-modelnya iblis di dalam diri manusia-manusia yang penuh dengan kesombongan. Di dalam dirinya manusia-manusia yang penuh dengan kesombongan itu mesti seperti itu. Tidak mau kalah, tidak mau salah, tidak mau nerima perkataan apapun dari siapapun. Pokoknya aku sih benar. Pokoknya saya yang benar. Mau dipenjara, mau dilucuti bajunya, mau dipakein rompi oranye sekalipun, tidak ada malu-malunya, tidak ada nyesel-nyeselnya. Lupa kalau dulu pernah disumpah dengan Al-Qur'annya Allah. Lupa kalau dulu pernah bikin perjanjian setia untuk mengabdi kepada rakyat. Lupa semuanya. Ini juga yang dilakukan oleh iblis. Dikatakan iblis mengatakan faqasamahuma inni lakuma laminan nas. Demi Allah, saya itu penasehatnya kamu. Demi Allah, kamu harus nurut sama saya. Demi Allah, kalau kamu melakukan sesuai instruksi saya, kamu akan jadi makhluk abadi di dalam surga ini, wahai Adam. Sumpah atas nama Allah. Nabi Adam polos, istilahnya sampai sumpah dia, sampai pakai namanya Allah Ta'ala untuk nasihati saya, sampai pakai kata-katanya, pakai namanya Zat yang Maha Agung yang menciptakan kita semuanya untuk menyesatkan Nabi Allah Adam. Akhirnya Nabi Adam percaya, tidak mungkin bohong ini, tidak mungkin ada. Saya nggak kepikir bagi Nabi Adam akan ada orang yang seberani itu, bukan orang ini, adanya makhluk yang seberani itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nih satu titik awalnya apa itu? Sombong. Lek wis sombong wis ndak karu-karuan uripe. Makanya harus terus kita perangi. Harus terus kita usahakan. Jangan sampai metu sombong, jangan sampai keluar rasa-rasa yang seperti itu, jangan sampai melakukan hal-hal yang semacam itu. Jangan sampai. Jadi kita semuanya ngaku kita ini pendosa. Kita semuanya ngaku tidak ada hari-hari tanpa tidak berdosa. Kita semuanya ngaku kalau kita itu bahkan di dalam waktu yang harusnya kita khusyuk ibadah kepada Allah Ta'ala, yusik meleng-meleng pikirannya. Gitu, jenengan salat Allahu Akbar, bariki ngaji nih kena baca dulu tadi. Gejil bapak kau yo. Kelambiku gamise sing endi yo. Kalau saya lain lagi. Bahasa apa ya? Allahu Akbar bahasa apa ya? Kita pas nanti. Nah,
Bahkan di waktu-waktu yang harusnya kita berduaan sama Allah Ta'ala, yang kita berduaan sama Allah Ta'ala, penuh pikiran kita sama hal-hal di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita, kita semuanya makhluk yang semacam itu. Tapi ketika kita ngikuti cara pendosanya seperti Nabi Allah Adam, pangga selamat Bu, pangga selamat. Apa yang bilang? Jadi setelah iblis ini mengatakan qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, saya sumpah, saya berani sumpah wahai Adam atas namanya Allah Ta'ala, kalau kamu makan dari buah itu kamu akan jadi makhluk yang abadi, kamu tidak akan dikeluarkan dari surga sama Allah Ta'ala, kamu akan menjadi makhluk yang selama-lamanya tinggal di dalam surga. Nabi Adam pertamanya saya kekeh, istrinya yang tergoda. Milo diomongi ngono, milo bersumpah sampai seperti itu, harus dijajal lain, dijajal. Yang pertama kali deketin pohon itu bukan Nabi Adam, tapi Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa yang metik pohonnya, makan buahnya sampai habis, tidak terjadi apa-apa. Ini apa-apa, bener yang diomongin iblis. Akhirnya Nabi Adam metik juga, Sayyidah Hawa metik satu lagi, makan berdua bersama-sama. Begitu selesai, fanadahuma, Allah Ta'ala langsung berseru, wahai Adam, bukankah sudah aku peringatkan kalian berdua untuk tidak mendekati pohon ini? Kalian bukan hanya tidak mendekatinya, tapi kamu makan dari buah tersebut. Fanazakna, maka Allah Ta'ala langsung waktu itu juga melucuti pakaian mereka berdua. Dilucuti bajunya, dilucuti, dilepaskan, dari mulai sutranya, dari mulai sundusnya, dari setiap perhiasan-perhiasan yang nempel pada diri mereka berdua, dilepaskan semuanya oleh Allah Ta'ala. Akhirnya fatafiqa yahtasifani min waraqil jannah, mereka berdua pun akhirnya nyari-nyari dedaunan dari daun-daunnya surga untuk menutupi sau'atima, untuk menutupi area intimnya mereka berdua. Itu yang terjadi kepada Nabi Allah Adam. Tapi begitu melihat Allah Ta'ala menegur dengan cara yang semacam itu, Nabi Adam langsung mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Karena tidak ada rasa sombong di dalam hatinya Nabi Adam, tahu persis memang beliau salah, tahu persis bahwasanya beliau melanggar aturannya Allah Ta'ala, tahu persis bahwasanya hal yang dilakoni ini adalah sesuatu yang sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka berdua langsung mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, ya Allah, kami sudah zalim dengan diri kami sendiri, kami sudah kepleset ngikuti kata-katanya makhluk yang sudah engkau katakan bahwasanya dia adalah musuh dariku dan seluruh anak cucuku. Rabbana dzalamna anfusana, tapi ya Allah, fa illam taghfir lana, lek jenengan ndak kersa untuk ngampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Wes kita mau berlindung sama siapa ya Allah? Saya mau nyari rahmat lewat siapa ya Allah? Saya mau, istilahnya gini, Nabi Adam mengakui kesalahannya, tahu persis itu adalah sumbernya salah itu dari dirinya sendiri, langsung minta ampun sama Allah Ta'ala dan bersedia menerima setiap konsekuensi apapun yang akan Allah Ta'ala timpakan kepada beliau. Diusir, ya Allah. Diturunkan ke bumi, ya Allah. Dipisahkan sama istri, ya Allah. Dilucuti pakaiannya, ya Allah. Kami pantas menerima ini semua. Kami layak untuk menerima ini semuanya. Tidak kayak iblis. Iblis langsung protes sama Allah Ta'ala, tapi Nabi Adam memilih untuk mengakui kesalahannya. Ini yang perlu kita pelajari dari Nabi, dan ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Makanya bahkan di dalam ibadah paling sakralnya kita sekalipun, di dalam setiap sholat kita, para ulama kita ngajarkan, Nabi Muhammad ngajarkan begitu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yang keluar Allah.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Bahkan di waktu sholat saya sekalipun masih banyak hal-hal tidak perlu yang saya pikirkan. Masih banyak perkara-perkara di luar sholat saya yang mempengaruhi sholat saya. Bahkan di dalam takbir saya tidak bisa khusyuk. Bahkan di dalam rukuk saya tidak bisa khusyuk. Bahkan di dalam sujud saya yang dari saya sudah nempel di atas tanah sekalipun masih tidak bisa khusyuk. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ini sholat saya, ini ibadah saya, ini ibtihal saya, ini doa-doa saya. Saya tahu persis banyak kurangnya, tapi kalau jenengan tidak kersa untuk nerima, terus siapa yang mau nerima sholat saya? Terus siapa yang mau ngampuni saya? Terus siapa yang mau merahmati saya? Terus siapa yang mau ngangkat derajat saya? Lek jenengan ndak kerso, terus siapa yang mau kerso? Nggih, dari ibadah saya ini. Itu ya, jadi setiap ibadah yang kita lakukan, setiap hal yang kita lakukan, perkara apapun yang sedang kita jalani, lek kita ngambil jalan lewat jalannya Nabi Adam, panggah selamat, Bu. Bangga selamat. Bahkan dikatakan Nabi Adam sempat keluar kata-kata. Di dalam satu kitab diceritakan ketika mendengar Nabi Adam itu dikasih tahu sama Allah Ta'ala tentang akan ada sekelompok manusia, akan ada sekelompok manusia yang menjadi umatnya Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kriterianya ini dan lain sebagainya. Nabi Adam spontan mengatakan, ya Allah, betapa beruntungnya mereka. Bahkan Nabi Adam iri sama makhluk tersebut. Nabi Adam iri sama umat tersebut. Katanya Nabi Adam, ya Rabb, saya ketika melakukan maksiat di dalam surga, saya memakai pakaian kebesaran saya. Begitu saya melakukan satu kesalahan, engkau melepaskan pakaian itu dari saya. Tapi umat yang satu ini, mereka melakukan kesalahan di atas muka bumi, mereka melakukan kemaksiatan bahkan seringkali dalam keadaan telanjang bulat, tapi Allah Ta'ala tidak pernah membuka aib mereka di hadapan siapapun. Berapa banyak dari para pezina yang melakukan zina dalam keadaan telanjang bulat, tapi keluar dari tempat zinanya sama Allah Ta'ala masih diizinkan untuk menutupi aurat-aurat mereka. Masih ditutupi sama Allah Ta'ala. Tidak terus bajunya ini protes, gah aku mau gaya, aku nutupi auratnya manusia macam kamu. Saya tidak mau dipakai sama makhluk seperti kamu. Misalkan baju itu mau ngomong, pasti ngomong seperti itu, Bu. Mesti bakalan mengatakan hal yang semacam itu. Kamu para pemakan riba, saya tidak mau dipakai sama orang-orang macam kamu. Kamu yang pikirannya kotor, saya tidak mau dipakai sama orang-orang macam kamu. Kamu yang seringkali melihat hal-hal yang tidak baik di dalam HP ini mendingan hancur. Kalau bisa milih, mendingan hancur dibandingkan dipakai untuk melihat hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tetap saking rahmatnya, saking kasihnya, yang dipandang bukan kita, tapi yang dipandang keindahan dari Nabi Muhammad SAW. Kita beruntung karena jadi umatnya Nabi. Ditutupi aib kita, bagaimanapun banyaknya dosanya kita, seberapapun kesalahan yang kita lakukan, sesering apapun dosa itu ada di dalam diri kita, tapi semuanya tetap ditundukkan sama Allah Ta'ala untuk nutupi aib-aib kita. Jilbab segelem digawe karo awake dhewe, baju masih mau dikenakan oleh kita, sandal masih mau nempel di kaki kita. Nabi Adam dilepaskan semuanya, Bu. Sandalnya dilucuti, bajunya dilucuti, mahkotanya dilucuti, semuanya dilucuti. Tidak ada perhiasan satupun yang berkenan untuk nempel di badannya Nabi Allah Adam. Dari sini kita juga belajar bahwasanya manusia ketika masuk di dalam surga,
semua yang ada di dalam surga tidak akan mau dipakai, tidak akan mau ditinggali, tidak akan mau dipijak oleh seseorang yang masuk ke dalam surga dan dia itu masih bawa dosa, dan dia itu masih punya kesalahan, dan dia belum dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersihkan, mumpung kita masih di dunia, kita taubati dosa kita. Mumpung kita di dunia, kita minta ampun sama Allah Ta'ala. Mumpung kita di dunia, kita minta sama Allah Ta'ala, jangan buka aib saya, jangan buka aib saya ya Allah, di dunia jangan, di akhirat juga jangan. Mumpung seurip masih dikasih kesempatan taubat sama Allah Ta'ala. Karena dosa ini kalau dibawa mati, kita tidak akan diizinkan untuk masuk surga sebelum dicuci di dalam neraka. Karena kenapa? Bukan masalah apa-apanya, surganya sendiri tidak mau nerima manusia-manusia yang masih bawa dosa. Dan kesempatannya masih luas kalau kita masih dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Adam salah satu yang diiriin oleh Nabi Adam kepada umatnya Nabi Muhammad, ya Rabb, saya ketika melakukan satu dosa, engkau cuci pakaian saya. Tapi mereka, umatnya Nabi Muhammad, sebanyak apapun dosa yang mereka lakukan, engkau tetap ngasih baju sama mereka. Itu satu. Setelah itu Nabi Adam juga mengatakan, ya Rabb, saya ketika melakukan kesalahan, saya berada di tempat yang paling mulia, di tempat yang penuh dengan keindahan, bersama manusia-manusia yang indah, tapi gara-gara satu kesalahan, jenengan lemparkan saya ke atas muka bumi ini. Engkau lemparkan ke atas muka bumi ini. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad, ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka melakukan hal-hal yang melanggar aturannya Allah Ta'ala, enggak engkau lemparkan mereka kemanapun, enggak engkau usir mereka di tempat manapun. Dan neo kalau misalkan orang, manusia, umatnya Nabi, kita misalkan melakukan kesalahan, terus bumi ini langsung, gak aku kowe yang boleh gini, pindah sana. Kemana? Ke Venus, apa neng Mars, apa neng Pluto, dan neo gitu. Tapi bumi ini sama Allah Ta'ala tetap diizinkan kita untuk tinggal di sini meskipun kita berkali-kali melakukan dosa. Itu yang kedua. Setelah itu Nabi Adam juga mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, saya ketika melakukan kesalahan, engkau turunkan ke dunia dan engkau pisahkan saya dengan pasangan saya. Dipisahkan. Nabi Adam ditaruh sama Allah Ta'ala di negeri Baghdad, sedangkan Sayyidah Hawa dipisahkan sama Allah Ta'ala di negeri entah Palestina atau di daerah yang jauh. Nabi Adamnya di India sana, Sayyidah Hawa-nya di negeri Mekah atau di daerah Palestina. Sampai ribuan tahun mereka, puluhan tahun mereka saling mencari di atas muka bumi ini yang luar biasa luas ini, enek wong loro pisah tempat segitu jauhnya, dan ini cuma gara-gara satu dosa. Kita ketika melakukan kesalahan, apa dipisah sama suami kita? Apa dipisah sama orang terkasih kita? Apa dipisah sama ibu bapak kita? Apa dipisah sama anak-anak kita? Enggak, ditutupi kabeh sama Allah Ta'ala. Ditutupi semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika istrinya melakukan kesalahan, suaminya masih ada di sisinya. Ketika sang suami melakukan kesalahan, istrinya juga tetap ada di sisinya. Nah, katanya Nabi Adam, lah saya karena makan buah huldi dipisah segitu jauhnya sama istri saya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Nabi Adam juga mengatakan, ya Rabb, saya ketika melakukan kesalahan, engkau tidak kersa untuk menerima taubat saya kecuali setelah saya berada di kota yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Di Mekah ketemu di Jabal Rahmah, berangkat ke Masjidil Haram. Di tempat itu mereka bertaubat, dan sebelumnya sudah taubat terus, sebelumnya sudah istighfar terus. Sebelumnya air matanya Nabi Adam ini tidak pernah berhenti berlinang, tidak pernah berhenti untuk nangisi satu kesalahannya itu. Tapi baru Allah Ta'ala mau menerima
nerima taubat mereka ketika mereka ada di kota suci Mekah. Tapi umatnya Nabi Muhammad dimanapun tempat mereka taubat, di tanah manapun mereka berdoa, di tempat manapun mereka minta ampun sama Allah Ta'ala mau nerima taubat-taubatnya mereka. Apa ndak penak? Kurang apa? Kurang apa kita? Mulianya, penutupan aibnya, keindahan treatmentnya Allah Ta'ala kepada kita, seberapa banyak bedanya, jauhnya. Dan ini Nabi Adam kesalahannya cuma satu, sing salahnya mek siji, yaitu makan buah khuldi. Ini tidak sebanding dengan dosa-dosa yang sering kali kita lakukan. Nabi Adam tidak pernah riba, Nabi Adam tidak pernah namimah, Nabi Adam tidak pernah nyelatu orang, Nabi Adam tidak pernah ngambil hartanya orang, Nabi Adam tidak pernah menginjak-injak harga dirinya makhluk lain dan lain sebagainya, tidak pernah. Sedangkan kita matanya maksiat, telinganya maksiat, mulutnya maksiat, tangannya maksiat, kakinya maksiat, pikirannya penuh dengan maksiat, lintasan-lintasan hatinya tidak kekontrol. Banyak sekali hal-hal yang buruk yang melintas di dalam hati dan juga pikiran kita, tapi tidak pernah diperlakukan seperti Allah Ta'ala memperlakukan Nabi Allah Adam. Seperti Allah Ta'ala memperlakukan Nabi Allah Adam. Jadi di sini dua macam dosa dengan sumber yang berbeda. Dengan sumber yang berbeda, ketika iblis melakukan satu kesalahan dan sumbernya adalah kesombongan, maka Allah Ta'ala tidak memberikan ampunan kepada dia. Dan dari dosa tersebut keluar dosa-dosa yang lainnya, bahkan sampai berani untuk bersumpah atas nama Allah Ta'ala di dalam menggoda Nabi Allah Adam. Tapi ketika Nabi Adam melakukan satu kesalahan yang sumbernya adalah hawa nafsu, dan setelah hal tersebut, setelah melakukan kesalahan tersebut, beliau memilih untuk mengakuinya, beliau memilih untuk taubat kepada Allah Ta'ala, memilih untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan itu diistiqomai sampai akhir hayatnya. Bahkan dikatakan Nabi Adam setelah diturunkan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, selama 300 tahun lamanya tidak pernah matanya berani untuk ngangkat ke atas langit. Kenapa? Hayaan minallah, malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bedanya isi-isinya. Yo bangga ngene ya. Yo bangga ndek tuh lagi cerah ini langitnya. Lagi nggak tahu, nggak kerasa kalau dosa itu sudah segitu banyaknya di atas pundak kita. Nunggu, ngantri untuk apa, Kak? Ngantri ditobati, Bu. Ngantri diistighfari, ngantri untuk membersihkan diri, ngantri untuk dijatuhkan, diruntuhkan. Kenapa? Karena kalau dosa-dosa ini tetap kita bawa mati, surga tidak akan mau dimasuki oleh manusia-manusia semacam kita. Oleh manusia-manusia. Jadi kita belajar sama Nabi Adam. Dan memang Allah Ta'ala memberikan contoh yang semacam ini terjadi kepada Nabi Allah Adam, terjadi juga kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala, manusia-manusia setelahnya yang ikuti jalannya Nabi Allah Adam. Mereka memilih untuk taubat, mereka memilih untuk minta ampun, mereka memilih untuk ngakuin kesalahannya, memilih untuk mengakui kehilafannya. Ketika manusia menjadi hamba-hamba yang semacam itu, tunduk patuh, tahu persis kesalahannya dan memilih untuk mengistighfarinya, Allah Ta'ala akan selalu mau untuk menerima taubat-taubat mereka, selalu mau untuk ngampuni dosa-dosa mereka, selalu mau untuk membersihkan dosa-dosa tersebut dari hamba-hamba tersebut. Mungkin kita jadi hamba-hamba yang semacam itu, yang tahu persis dengan kesalahan kita, yang paham betul dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, yang masih terus menjadi kebiasaan kita. Kita tahu persis itu salah, tapi kita tahu persis juga kita minta ampun sama Allah Ta'ala. Kita pastikan kesalahan kita taubati, kita pastikan kesalahan kita minta ampun. Kalau kesalahan itu kepada Allah Ta'ala, kita bangun di tengah malam, sholat 2 rakaat, minta ampun sama Allah Ta'ala,
minta agar dosa-dosa itu dihapuskan dari kita. Sedangkan kalau dosa-dosa itu hubungannya sama manusia, kita datangi orangnya, kita jabat tangannya, kita peluk badannya, kita minta ampun setulus hati kepada orang-orang tersebut. Itu kalau sesama perempuan. Tapi kalau sama yang lawan jenis, yang jenengan datangi, jenengan hadiahi istrinya, setelah itu minta ampun betul kepada mereka, saya salah, saya minta maaf, tolong beres, tolong kita putus, istilahnya tolong kita selesaikan permasalahan yang pernah ada antara saya dengan Anda di dunia ini saja, jangan sampai dibawa mati, jangan sampai kita masuk ke liang lahat. Karena kalau sampai masuk liang lahat, urusannya dawa Bu, urusannya angel Bu, urusannya berat sekali. Makanya kita minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, fahamkan saya dengan dosa saya, ngertikan saya dengan dosa saya, jadikan saya hamba-hamba yang paham dengan kesalahan-kesalahan, sehingga kami pun mampu untuk mentaubati dosa-dosa tersebut, kami pun mampu untuk mengistighfari dosa-dosa tersebut, sehingga kami masuk ke liang lahat dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak ada urusan antara manusia, juga tidak ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya jadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang paham dengan Al-Quran, yang ngerti dengan sir yang ada di dalam Al-Quran, yang terus berproses menuju ke dalam kebaikan, yang terus-menerus dapat jatah dari cahaya-cahayanya Al-Quran, sehingga semuanya akan semakin terang, pikiran kita terang, hati kita terang, rumah kita terang, urusan-urusan kita terang, semua hal yang menjadi lakon kehidupan kita semuanya dibersamai dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga itu semua, hadiah itu semua bukan cuma untuk kita saja, tapi juga untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, untuk tetangga-tetangga kita, untuk semua orang yang kita kasihi, semuanya dapat jatah cahayanya Allah, sehingga semakin bersinar dunia ini, semakin cerah dunia ini dengan ampunannya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya sama Allah Ta'ala dikasih husnul khatimah, kematian yang indah, kematian yang baik, kematian yang penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.